Oke, halo teman-teman. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan materi tentang asas-asas tata ruang kantor. Nah, kita akan bermain role play di sini. Pertama, kami akan memaparkan materi terlebih dahulu. Teman-teman, materi pertama itu ada 5 asas kantor. 5 asas tata ruang. Untuk mencapai kantor ideal, ada 5 asas pokok tata ruang yang harus kita pahami dan kita terapkan. Pertama, asas jarak terpendek. Kedua, asas rangkaian kerja. Ketiga, asas pemanfaatan ruang. Yang keempat, asas kesehatan dan penerangan. Dan yang terakhir, asas fleksibilitas. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai tuntas ya teman-teman. Berkah, berantakan aja. Pak, geseran dikit pak. Saya juga nggak bisa, ini sempit. Berkas. Sempit amat sih tempat. Pak, susah amat nih vaksin ini. Ini berkasnya ya Pak. Ya, makasih Mas. Susah banget ya Mas. Padahal Iya. sebelahan ya. Sempit banget. Sempit nih. banget kan emang. Mataku sakit banget nih. Gelap banget ya. Mas, lampunya ganti Mas. Ya, bentar. Sakit banget. Nah, ini boleh enak. Jadi sih kata Mas Fajri, kalau personal di sini. Yang mana ya? Ini box ini, arsip ini. Ini dia. Ini dia yang saya cari. Saya mau 3. Kemudian sih arsip biar rapi banget. Oke teman-teman, jadi barusan kita lihat bagaimana tata ruang kantor itu bisa mempengaruhi Mas Afid, tuh kan Guspin. Oke teman-teman, barusan kita ngelihat ya bagaimana tata ruang yang buruk itu bisa mempengaruhi produktivitas dan kenyamanan para karyawan kita. Intinya, tata ruang kantor itu bukan cuma soal estetika teman-teman, tapi ini kunci utama efisiensi dan produktivitas sebuah organisasi. Kantor yang dirancang dengan baik akan memastikan kelancaran kerja, komunikasi yang optimal, dan penghematan waktu serta tenaga. Semua ini demi satu tujuan, meningkatkan produktivitas tim Anda. Duh, pegel juga kerja kayak gini lama-lama. Aduh, pegel oi. Kenapa ya? Oke, barusan yang dialami oleh Mas Fajri itu hal yang wajar terjadi. Kenapa? Karena posisi duduknya yang tidak ergonomis. Oke, hari ini kita bahas posisi ergonomis. Itu umumnya posisi yang membuat para pekerja, para karyawan itu di posisi terbaik ketika duduk. Misalnya, kalau Mas Fajri tadi ngebungkuk dan di meja lesehan, itu nggak baik. Itu tidak ergonomis. Nah, posisi yang ergonomis yang seperti apa? Posisi ergonomis adalah posisi misalkan kalau kita simulasikan dengan duduk ya. Nah, minimal duduknya kayak menggunakan kursi yang seperti ini. Yang memaksa tubuh kita tegak. Yang memaksa bahu kita terangkat. Sehingga posisinya itu tidak membungkuk. Biasanya juga ada kursi-kursi yang bagus. Kantor itu umumnya menggunakan kursi ergonomis, kursi kantor yang memiliki lumbar support ya. Ada lumbar support yang memaksa pinggang kita untuk berdiri tegak. Kemudian, umumnya kalau kita mau pakai lesehan, itu sebetulnya nggak apa-apa, asal posisi duduknya yang tegak. Karena apa? Karena ketika lesehan itu jauh lebih sulit untuk memaksa diri kita berposisi tegap sempurna. Nah, kemudian umumnya
jika kita menggunakan meja, itu tinggi standarnya adalah 75 cm ke atas. Namun, seiring perkembangannya zaman, saat ini udah tersedia yang namanya meja ergonomis. Meja yang bisa dinaik turunkan melalui mesin. Jadi, jika teman-teman ketika merasa lelah bekerja sembari duduk, ada meja yang bisa kita kerjain sembari berdiri. Dan meja itu kokoh, tersedia di marketplace di zaman sekarang. Lebih lanjut, terkait dengan monitor. Umumnya, yang kita sebut ergonomis itu adalah posisi mata itu selaras, sejajar dengan layar paling atas di monitor. Kemudian, untuk terkait dengan keyboard misalnya, ada yang namanya palm typing atau flying typing. Jadi mengetik sembari palm kita mengambang. Ini tidak boleh terkena langsung dengan meja. Karena apa? Karena bisa membuat bentuk ini tidak simetris gitu. Kemudian untuk masalah mouse juga termasuk. Di mouse ada yang namanya mouse ergonomis juga. Semua itu tersedia di marketplace. Oh ya, bahkan terkait dengan keyboard tadi ada alat penunjangnya yang kita sebut palm press. Nah, itu memaksa kita untuk mengetik sembari melayang. Dan hal itu bisa tersedia di online shop zaman sekarang. Pak, Bapak punya? Iya. Itu ada telepon lantai 2. Loh, siapa yang naruh sana? Saya juga nggak tahu. Ada telepon lantai 2 tapi. Lah kocak. Ya. Oke, yang barusan dialami oleh Mas Abid itu adalah contoh buruk dari asas jarak terpendek dalam kantor. Mengapa? Karena umumnya barang atau alat yang paling sering kita gunakan itu harus sedekat mungkin dengan kita. Seperti printer, telepon, arsip, berkas, dan lain sebagainya. Itu semua bertujuan untuk membuat akses yang lebih cepat, quick access, lebih efisien, dan meminimalkan gangguan. Kalau teman-teman kerja bolak-balik untuk angkat telepon, itu jadi nggak efisien kan? Woi, Pak, kerja makan mulu, dulu. makan lah. Lu ngapain sini? Makan. Lah lu nggak lihat gue lagi kerja? Mana apa? Dicari tempat makan, lu gak lihat gue lagi bikin ginian. Ngomongin Pak, kantin kita tuh jauh, kita nggak punya uang makan. Mana sih doang lagi kerupuk setengah. Mana lu dikasih kerupuk sebelahnya? Ya, makan. Boleh. Ya udah, jangan makan sini. Ya Pak, makan dulu, makan dulu. Enak ya? Enak, Pak. Loh, Bapak ngapain di sini, Pak? Kamu ngapain di sini? Mandi, Bapak emang ngapain? Nih, saya lagi ngerjain tugas saya. Oh no, meja kerja saya dipakai sama anak-anak buat makan lagi. Waduh. Jadi saya pakai mejanya. Kamu ngapain mandi di sini? Emang nggak boleh? Ya boleh, kamu belum mandi di rumah emang. Nah, kalau kejadian tadi itu cukup fatal juga ya teman-teman. Kenapa? Kalau meja kerja itu dijadikan untuk tempat makan, maka yang pertama itu nggak higienis. Yang kedua, bikin meja kerja kita jadi berantakan. Dan yang ketiga, kerjanya nanti nggak nyaman. Karena mungkin, misalkan ada nasi yang berceceran di tempat kerja, ada kerupuk, remahan kerupuk di keyboard kita, itu sama sekali bikin nggak nyaman teman-teman. Selain nggak nyaman, itu juga bisa bikin konsentrasi kita terganggu. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah kantor itu perlu menyediakan ruang istirahat tersendiri. Pantry, ruang makan, itu perlu. Kenapa? Karena ruang fokus dan ruang untuk istirahat atau bahkan ruang untuk diskusi kolaborasi itu harus menjadi satu kesatuan yang terpisah. Ada perbedaan ruangan untuk fokus, ada perbedaan ruangan untuk kreatif, kolaborasi, diskusi, ada ruangan
khusus untuk istirahat. Hal ini bertujuan untuk tidak mengganggu fokus dari tim-tim yang membutuhkan fokus lebih. Misalnya, ketika tim IT yang butuh fokus ekstra, itu tidak bisa kita satukan dengan ruangan tim kreatif yang membutuhkan kolaborasi cepat. Dengan begitu, kerjaan bisa tetap fokus, sekaligus ruang istirahat bisa tetap nyaman. Duh, kok mata pegel gini ya? Kayak ngerasa capek nih mata. Kira-kira kenapa ya bisa pegel gini? Lanjut aja dah. Itu tadi pertanyaan yang amat sangat culture. Iya. Oke teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi, pencahayaan itu cukup untuk kita bisa menulis dan membaca, atau untuk bekerja, bukan yang menyilaukan. Misalnya, Parah, Pak. Kok kerjanya pakai kacamata hitam, Pak? Silau. silau. Bukan yang seperti itu teman-teman. Gunakan kombinasi antara cahaya alami dan dengan cahaya buatan. Bagaimana cahaya alami? Cahaya alami bisa kita dapat ketika kita membuka jendela yang terdapat cahaya mataharinya. Makanya di dalam materi kelas kuliah kita sempat disinggung bahwa arah terbaik ketika membangun kantor itu adalah arah selatan atau utara. Kenapa? Karena ketika mengarah ke barat ataupun timur, pencahayaan kita tidak cukup maksimal nantinya atau bahkan terlalu terik, yang itu membuat suasana tidak terlalu nyaman. Maka perlu diingat, pencahayaan itu bukan cuma soal estetika, akan tetapi juga soal kesehatan mata dan juga performa kerja. Dan yang terakhir, asas kenyamanan. Asas ini mencakup semua aspek, semua asas yang sudah kita bahas sebelumnya. Mulai dari asas ergonomis, asas jarak terpendek, asas pemanfaatan ruang, dan juga asas penataan cahaya. Karena ruang kerja yang nyaman itu dapat meningkatkan semangat karyawan. Dengan karyawan yang semangat, maka produktivitas organisasi akan semakin meningkat. Dengan itu, kita bisa mencapai efisiensi organisasi yang optimal. Jadi, mari, yuk kita sama-sama membangun kantor, ruangan yang ergonomis, yang nyaman, dan fungsional buat kita semua.